Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Ryan, saya Muki Adia Budiarti dengan nomor NIM 220415013. Video ini dibuat untuk menjawab 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh Mr. Ryan untuk tugas English dan American Studies midterm exam. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa itu British dan American Studies? Jelaskan apa yang dimaksud dengan kajian interdisipliner dalam British dan American Studies. Berikan contoh konkret tentang bagaimana sejarah sastra dan politik saling berhubungan dalam studi tentang Inggris dan Amerika. Menurut saya, British dan American Studies merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari tentang budaya, sejarah, politik, sistem pendidikan, bahkan bahasa di Inggris dan Amerika. Ini berarti kita itu nggak cuma melihat dari satu hal saja, namun juga dapat menghubungkan dari berbagai aspek atau bidang untuk lebih memahami masyarakat Amerika dan Inggris secara menyeluruh. Kemudian untuk contoh konkret pada sejarah, perkembangan sejarah itu pada revolusi Inggris itu berdampak besar dengan karya-karya sastra, salah satunya pada karya sastranya Charles Dickens yang menggambarkan isu sosial pada keadaan saat itu. Kemudian yang kedua tentang sastra dan politik itu seperti novel-novelnya novel-novel Uncle Tom Cabin karya dari Harriet Bernstein itu dapat mengubah pandangan publik pada saat itu dan memicu ketegangan yang mengakibatkan perang saudara pada saat itu. Kita masuk ke pertanyaan kedua tentang perkembangan bahasa Inggris di Amerika. Jelaskan bagaimana bahasa Inggris berkembang di Amerika dari masa kolonial hingga menjadi Amerika Inggris yang dikenal saat ini. Sebutkan beberapa perbedaan penting antara British English dan Amerika Inggris serta beri contoh lain yang memperkaya penjelasan Anda tentang perkembangan bahasa ini. Bahasa Inggris itu masuk pertama kali dibawa oleh kolonial Inggris pada abad ke-17 atau pada 1600-an. Seiring waktu karena pengaruh penduduk asli Amerika dan imigran Eropa yang masuk ke Amerika serta perkembangan budaya itu, muncullah bahasa yang baru yaitu American English, di mana pada American English itu ada penyerapan dari beberapa kata dari Spanyol, Perancis, dan Amerika atau penduduk Amerika itu sendiri. Kemudian ada perbedaan penting antara British, Amerika, dan Inggris serta contoh lainnya yang perkaya penjelasan. Contohnya seperti apa namanya? Kosakata yang kalau pada British English itu seperti lift, kalau pada Amerika English itu elevator, yang lainnya kalau British English itu seperti lorry, kalau pada American English itu truck. Kemudian pada ejaan, salah satu ejaan itu color, warna, arti dari warna. Kalau pada British itu ejaannya seperti C O L O. Pada ejaannya seperti warna, dalam bahasa Inggris kan color. Kalau pada British Amerika itu ejaan seperti C O L O U R. Kalau pada Amerika Inggris itu cuma C U O L O R. Jadi itu kalau pada Amerika Inggris tanpa U. Kemudian selain itu pada aksen yang kita kenal British accent itu lebih, contohnya seperti perbedaan British accent sama American accent seperti water and water. Kemudian ada banyak lagi seperti cara memanggil mates, friends, dan lainnya. Itu menjadi ciri khas dari British accent atau menjadi ciri khas dari bahasa British English. Pertanyaan ketiga mengenai sastra Amerika dan isu ras serta gender. Jelaskan bagaimana sastra Amerika menggambarkan isu-isu ras dan gender. Pilih salah satu karya penulis, misalnya Toni Morrison, Lawrence House, dan Maya Angelou, dan uraikan bagaimana mereka mengangkat tema tersebut dalam karya-karya mereka. Benar sekali, pada sastra Amerika Serikat itu seringkali mengangkat mengenai isu-isu ras dan gender.
tentang ketidakadilan sosial dan perjuangan kaum minoritas, contohnya seperti warna kulit maupun gender. Salah satu contohnya itu karya sastra dari Toni Morrison, novelnya itu Beloved, bercerita tentang pengalaman seorang wanita berkulit hitam yang mengalami perbudakan dan trauma. Pada karya sastra itu mengeksplorasi tentang ras, gender, kemudian sejarah yang mempengaruhi tentang keadaan atau kehidupan sosial seorang perempuan Afrika Amerika. Maaf Mr. Ryan jika ada perbedaan video atau kualitas karena saya mengganti device saya dikarenakan HP saya sudah mengalami kepenuhan memori. Langsung saja ke pertanyaan keempat, yaitu mengenai perbandingan sistem pendidikan di Amerika. Bandingkan sistem pendidikan di Amerika Serikat khususnya antara Universitas Ivy League dan sekolah negeri, apa saja tantangan besar yang dihadapi oleh sistem pendidikan Amerika saat ini. Anda juga dapat memberi perbandingan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Berbeda, sebenarnya mempunyai perbedaan yang besar tentang University Ivy League dan Public University. Ivy League University itu contohnya seperti Harvard, Yale, Princeton, mempunyai kualitas yang tinggi dan biaya yang sangat tinggi juga karena seleksinya juga ketat. Namun di Ivy League University juga ada beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Pada Public University itu lebih terjangkau dan menerima banyak kaum minoritas. Kalau tantangan terbesar pada sistem pendidikan Amerika Serikat, yang pertama adalah biaya yang sangat mahal mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang melakukan pinjaman atau hutang, dan kemudian akses pendidikan atau fasilitas yang tidak merata. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sama saja, karena akses pendidikan fasilitas yang belum merata itu yang menyebabkan sistem pendidikan. Namun dalam biaya universitas negeri itu lebih terjangkau karena tersubsidi oleh pemerintah. Kemudian masuk ke pertanyaan kelima mengenai peran media dalam politik Amerika modern. Jelaskan bagaimana media seperti Fox News, CNN, dan media sosial mempengaruhi persepsi publik tentang politik Amerika. Berikan contoh nyata menggambarkan pengaruh media terhadap opini publik. Baik, pada Fox News itu lebih mengarah ke konservatif, yaitu pro politik republik. Kalau pada CNN itu lebih liberal atau pro politik demokrat. Pada contoh nyatanya itu pada pemilu tahun 2020, di mana banyaknya bias-bias pada media itu yang memperkuat perbedaan pandangan politik pada masyarakat tersebut, pada masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian yang kedua itu pada media sosial seperti Twitter dan Facebook itu yang mengakibatkan banyak sekali informasi, baik itu benar atau hoax, itu menyebar secara cepat. Itu yang mengakibatkan pengaruh persepsi publik, sehingga publik itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Langsung saja pertanyaan terakhir atau pertanyaan 6 mengenai gerakan sosial di Amerika. Pilih salah satu gerakan sosial yang ada di Amerika seperti Black Lives Matter, feminism, atau lainnya. Jelaskan tujuan utama gerakan tersebut dan bagaimana gerakan ini mempengaruhi identitas nasional mereka. Yaitu saya memilih Black Lives Matter, yaitu tujuan utamanya untuk memperjuangkan hak-hak orang berkulit hitam, yaitu untuk memperjuangkan ketidaksetaraan atau ketidaksosialan untuk identitas nasional mereka, yang dimana mereka sering mengalami diskriminasi ataupun kekerasan di kalangan masyarakat, terutama pada kulit putih yang melakukan kekerasan atau diskriminasi pada orang-orang berkulit hitam. Yaitu dampaknya apa? Dampaknya itu menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan kepolisian. Selain itu juga mengajarkan ketidakbaikan rasisme di bidang pendidikan maupun kerja. Ini merupakan jawaban terakhir saya dari pertanyaan juga terakhir, yaitu saya harap dalam video ini Mr. Ryan dapat memahami apa yang saya katakan
dan saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ketidakjelasan dalam pengucapan saya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah video untuk memperjelas. Saya menggunakan dua device. Ini device saya yang pertama yang saya gunakan untuk merekam pertama kali untuk memperkenalkan video 1, 2, pertanyaan 1, 2, dan 3. Karena dikarenakan memori yang tidak cukup, saya menggantikan device. Saya menggunakan HP ibu saya pada pertanyaan 4, 5, 6 dan penjelasan ini. Dan ini dibuka hanya untuk membaca pertanyaan. Seperti hanya sebelumnya juga untuk membaca pertanyaan, dan keadaan mata saya ini melihat di layar karena saya tidak mampu melihat di kamera. Nervous saya, sir.